Bab 4, Gerbang Hantu 13 Jarum. Omelan di mulut Surwoksu berhenti tiba-tiba. Adegan tragis di depannya membuat matanya tumpul. Jika Yeven tidak memaksa mobilnya berhenti sekarang, kemungkinan besar mereka termasuk di antara mereka yang terjebak di bawah reruntuhan. Baliho besar itu berstruktur rangka baja. Jika jatuh dari ketinggian lebih dari 30 lantai, maka akan hancur berkeping-keping. Orang di belakangnya yang semula tertabrak mobil juga memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Hanya sedikit. Boom! Amukan api meningkat. Mobil di bawah papan iklan meledak, dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz yang semula berdiri miring terangkat oleh gelombang kejut yang kuat, terbalik setengah lingkaran dan menghantam tanah. Badannya berubah bentuk dan pintunya terjatuh. Sebuah tangan berdarah terulur dari pintu mobil, lalu seorang wanita berlumuran darah turun dari mobil dengan susah payah. Setelah merangkak hanya setengah meter jauhnya, wanita itu berhenti bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Semburan api meletus dari bagasi Mercedes-Benz, dan jika terus berlanjut akan meledak kapan saja. Ini akan meledak. Bantu orang-orang. Orang-orang yang bereaksi semuanya bergegas, dan dengan kerja sama beberapa orang, mereka segera memindahkan wanita itu ke lokasi yang aman. Saat mereka menghela nafas lega, terdengar ledakan, dan Mercedes-Benz dilalap api dan meledak. Mengapa orang ini terasa tidak ada detak jantungnya? Mungkinkah dia sudah mati? Apakah ada yang menelepon nomor darurat? Apakah ada dokter? Tunjukkan padanya secepatnya. Kerumunan banyak berbicara. Mata Yeven berbinar. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sebagai seorang dokter, selama masih hidup harus menjaga rasa hormat terhadap kehidupan. Begitulah yang dikatakan gurunya di hari pertama belajar kedokteran. Yeven juga mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Dari kejauhan, sepertinya wanita itu sekarat karena kehilangan banyak darah. Duduklah dengan tenang di dalam mobil dan jangan berlarian. Aku akan menyelamatkan seseorang. Surwoksu bukanlah orang yang penurut. Jadi dia keluar dari mobil dan mengikutinya. Yeven mendatangi wanita itu. Cahaya keemasan melintas di matanya, tetapi alisnya berkerut erat. Dia dengan cepat menunjukkan jari-jarinya dan mendarat di beberapa titik penting. Luka wanita itu tiba-tiba berhenti mengeluarkan darah. Tepat ketika Yeven hendak melanjutkan, sebuah suara menyela Yeven. Harap minggir. Saya kepala dokter rumah sakit pusat Jianghan, Sang Xiaohua. Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas masuk ke dalam lingkaran. Melihat pengunjung itu, semua orang di sekitar mereka terdiam. Salah satu dari mereka sepertinya mengenali Sang Xiaohua dan berbisik. Itu Direktur Zhang. Dia ahli medis terkenal. Gadis ini bisa diselamatkan. Ya, saya dulu punya teman yang sakit kritis dan diberitahu oleh rumah sakit lain. Direktur Zhang-lah yang menyelamatkannya. Anak muda. Minggir. Jangan di depan Direktur Zhang. Sang Xiaohua tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya saat ini, tetapi hatinya bahagia. Karena orang yang tergeletak di tanah tidak lain adalah Luo Feifei, salah satu dari 10 CEO cantik di Jianghan. Jika dia menjadi penyelamatnya, dia akan langsung mencapai puncak hidupnya. Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu boleh asal menyentuh pasien yang sakit parah? Yeven mengangkat alisnya, memandang Sang Xiaohua dan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menyelamatkan orang? Selamatkan orang? Anda dari rumah sakit mana? Anda memiliki sertifikat kualifikasi medis. Saya lihat Anda meraba-raba di sana-sini. Janda tidak mencuri, kan? Sang Xiaohua tampak menghina, dan melihat bahwa Yeven hanyalah seorang gangster yang tidak tahu cara menyelamatkan orang. Yeven mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya bukan seorang dokter, dan saya tidak memiliki sertifikat kualifikasi, tapi saya bisa menyelamatkannya. Apa yang diwarisi Yeven adalah keterampilan medis Yejantian, yang termasuk yang terbaik di dunia. Di gunung, jika seseorang memintanya melakukannya dengan biaya kurang dari 1 miliar, tidak perlu bicara. Kamu bisa menyelamatkannya.
Tahukah kamu siapa orang di depanmu ini? Dia adalah Presiden Kamar Dagang Feng Yun. Kamu bahkan tidak punya surat keterangan medis. Bisakah kamu bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jadi minggirlah. Zheng Xiaohua melangkah maju dan mendorong Ye Fen menjauh, lalu mengeluarkan sepasang jarum perak dan pil penyelamat nyawa buatan sendiri dari ransel di belakangnya. Setelah memasukkan obat mujarab ke dalam mulut Luo Feifei, dia mulai memeriksa luka Luo Feifei, tetapi alis Zheng Xiaohua semakin berkerut. Ye Fen berdiri di samping dan menyaksikan tindakan Zheng Xiaohua. Pendarahan Luo Feifei telah berhenti dan tidak akan ada bahaya dalam jangka pendek. Jika Zheng Xiaohua bisa menyelamatkan orang, dia akan bahagia dan nyaman. Bagaimanapun, selama seseorang menyelamatkannya, itu akan baik-baik saja. Ye Fen tidak harus menjadi pusat perhatian, tapi dia masih sedikit tidak senang diperlakukan sebagai pencuri. Setelah memeriksa luka Luo Feifei, Zheng Xiaohua mengeluarkan jarum perak. Ketika jarum pertama jatuh, Luo Feifei sedikit gemetar dan mengeluarkan seteguk kecil darah hitam. Saat jarum kedua jatuh, napas Luo Feifei menjadi lebih tenang. Ye Fen mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa Zheng Xiaohua benar-benar mampu. Ketika jarum ketiga jatuh, nyawa Luo Feifei terselamatkan. Zheng Xiaohua juga melakukan suntikan ketiga dengan senyuman di wajahnya. Ketika Ye Fen melihat lokasi jarum ketiga, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Zheng Xiaohua sangat ketakutan hingga tangannya gemetar dan jarumnya hampir tertancap. Tetapi untungnya, dia mampu menstabilkan dirinya pada akhirnya. Melihat ini, Ye Fen memang diam-diam memikirkan sesuatu yang buruk, dan dengan marah berkata, "Jika kamu memberinya suntikan ini, dia akan terbunuh. Anak muda, tidak tahu seberapa tinggi langitnya, tetapi tahukah Anda aku puntur?" Kata Zheng Xiaohua sambil menjentikan jarinya dan jarum perak itu bergetar. Kelopak mata Luo Feifei bergetar dan dia terbatuk 2 kali dan perlahan terbangun. Ketika Zheng Xiaohua melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga, seolah-olah dia telah melihat jalannya yang cerah. Ketika semua orang melihat ini, mereka pun memberikan pujiannya masing-masing. Seperti yang diharapkan dari Direktur Wah, orang tersebut hidup kembali hanya setelah 3 kali suntikan. Benar, pemuda itu sudah lama bermain-main tanpa hasil. Jadi Direktur Wah harus mengambil tindakan. Kami beruntung melihat keterampilan medis yang luar biasa. Zheng Xiaohua baru saja hendak mengucapkan beberapa kata rendah hati. Luo Feifei tiba-tiba mulai bergerak-gerak. Mata, lubang hidung, dan telinganya mulai berdarah. Dia tiba-tiba bergetar hebat dan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh dan berhenti bernapas. Kata-kata pujian dari semua orang sepertinya tersangkut di tenggorokan mereka. Ekspresi Zheng Xiaohua berubah drastis dan dia melangkah maju dan merasakan denyut nadi Luo Feifei. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas tadi sudah membaik. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Wah, ini membunuh orang. Zheng Xiaohua langsung berkeringat dingin, seolah-olah dia telah melihat akhir tragisnya sendiri. Orang yang meninggal adalah Luo Feifei, anggota keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jianghan. Jika keluarga Wang tahu bahwa dia membunuh Luo Feifei, apa konsekuensinya? Dalam kepanikan, Sang Xiaohua melihat Ye Fen yang mengerutkan kening di sampingnya, matanya berbinar dan dia berteriak dengan marah. Itu kamu! Kamu pasti telah melakukan sesuatu untuk membunuhnya. Itu kamu. Sekarang situasinya telah berakhir. Dia tidak punya pilihan selain menyalahkan orang lain. Ye Fen terkejut toh. Oh, saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Ye Fen tertawa dengan marah. Kamu adalah satu-satunya yang ahli medis. Dia menderita luka dalam yang sangat serius. Kamu tidak memastikan kondisi tendon dan vena. Dan secara acak menyuntikkan jarum. Jarum terakhir salah, menyebabkan darahnya melonjak. Tidak mungkin. Saya, Zheng Xiaohua, telah berpraktik kedokteran selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah gagal. Jelas sekali Anda yang membunuhnya. Ye Fen berkata dengan nada menghina. Bahkan jika Anda mengatakan itu,
rumah sakit akan dapat mengetahui apa yang terjadi. Saya menyarankan Anda untuk mengundurkan diri sesegera mungkin untuk menghindari merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Ketika Zheng Xiaohua mendengar ini, hatinya bergetar. Mungkinkah dia benar-benar memberikan suntikan yang salah? Tidak lagi memperhatikan Zheng Xiaohua, Ye Fen mengambil 2 langkah ke depan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Zheng Xiaohua melihat ini dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Fen mendengus dingin. "Kamu bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang benar-benar mati atau palsu. Menyebutmu dukun berarti menyanjungmu. Kematian palsu." Ye Fen memang telah mengambil tindakan dan dengan cepat mencabut jarum perak dari tubuh Luo Feifei dan membuangnya ke samping. Dia memusatkan energi aslinya di ujung jarinya alih-alih jarum perak, dan dengan cepat mendarat di 13 titik kritis tubuh Luo Feifei. Menggunakan metode 13 jarum gerbang hantu untuk hidup menuju kematian, sisa vitalitas di tubuh Luo Feifei langsung diaktifkan. Luo Feifei kembali bernapas, dan kemudian energi sebenarnya memasuki tubuh untuk memberi nutrisi pada organ dalamnya, dan kulit Luo Feifei secara bertahap kembali normal. Hanya dalam beberapa menit. Selain luka dangkal, luka dalam Luo Feifei telah sembuh. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ajaib ini. Ambulans tiba tepat pada waktunya, dan staf medis datang. Yang terluka sudah keluar dari bahaya. Segera naik tandu. Ketika staf medis berbalik dan melihat Zheng Xiaohua, mereka segera berkata dengan jelas. Ternyata Direktur Sanya mengambil tindakan. Pantas saja dia bisa keluar dari tahap kritis. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai kedatangan kita. Zheng Xiaohua hanya merasa wajahnya terbakar seolah-olah dia telah ditampar. Orang-orang di sekitarnya juga memberikan tatapan aneh. Dan Zheng Xiaohua pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Ye Fen menoleh untuk melihat Surwoksu dan berkata, "Bagaimana? Suamimu hebat atau tidak?" Surwoksu memutar matanya dan berbalik untuk pergi. Tapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Fen menyelamatkan seseorang. Tapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah dengan selamat. Dan hari sudah sore ketika mereka sampai di rumah. Su Qilin dan Lin Yue sedang menikmati teh sore di halaman. Melihat Surwoksu dan Ye Fen bertanya, "Sudah kembali? Apa yang sudah kamu lakukan begitu lama?" Surwoksu berkata dengan santai, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membeli tiket." Dia mengeluarkan surat nikahnya. Su Qilin memandang Surwoksu dengan garis hitam di kepalanya. Mengeluh dalam hatinya bahwa kuda lumpur ini adalah tiket. Memangnya kalian mau naik kendaraan apa? Bab 5